Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba lupa sama sekali Anda ke sana itu mau ngapain? Atau panik mencari kacamata padahal kacamata itu sudah di atas kepala Anda dari tadi? Tentu saja, hal itu lumrah terjadi pada kita semua. Biasanya kita anggap itu cuma karena kelelahan, atau kita lagi kurang fokus. Tapi, bagaimana kalau momen-momen kecil ini bukan sekadar hal lucu, melainkan sinyal pertama, sinyal tipis yang menandakan masalah yang jauh lebih serius? Dalam video ini, kita akan membahas 20 kebiasaan dan perubahan perilaku yang sekilas terlihat biasa saja, namun bisa jadi merupakan pertanda awal demensia. Beberapa di antaranya mungkin akan sangat mengejutkan karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan daya ingat, seperti yang selama ini kita pahami. Pastikan Anda menonton sampai selesai, agar tahu betul apa yang harus diperhatikan demi menjaga kesehatan otak, serta membantu diri sendiri dan orang-orang terkasih sedini mungkin. Siap untuk mengeceknya? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar tadi, mari kita perjelas dulu. Apa itu sebenarnya demensia? Banyak yang salah mengira demensia itu hanya sekadar pikun atau lupa-lupa khas orang tua. Padahal, ini adalah konsep yang jauh lebih luas. Demensia bukanlah penyakit tunggal, melainkan istilah umum yang menggambarkan sindrom. Sindrom ini ditandai dengan penurunan fungsi memori, daya pikir, perubahan perilaku, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bayangkan otak Anda itu adalah sebuah komputer yang sangat canggih. Demensia ibarat virus yang perlahan-lahan merusak sistem operasinya. Penyakit Alzheimer adalah penyebab demensia yang paling umum, yaitu sekitar 60 hingga 70% dari seluruh kasus. Hal terpenting yang perlu kita pahami adalah, demensia tidak datang tiba-tiba. Ia datang pelan-pelan, menyelinap, dan tanda-tanda awalnya seringkali disalahartikan sebagai sifat bawaan atau akibat dari stres berat. Inilah mengapa diagnosis dini sangat penting. Semakin cepat kita mengenali sinyal-sinyal ini, semakin banyak waktu yang kita punya untuk memperlambat prosesnya dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Mari kita bahas tanda yang pertama, dan ini termasuk yang paling mudah dilihat. Sulit melakukan pekerjaan atau kegiatan yang sudah biasa kita lakukan. Ini bukan soal harus belajar hal baru, ya, tapi ini soal kesulitan melakukan hal-hal yang sudah otomatis kita kerjakan selama bertahun-tahun. Bayangkan, ada orang yang seumur hidupnya jago memasak resep andalan keluarga. Tiba-tiba dia mulai bingung urutan bahan-bahannya. Misalnya, lupa memasukkan bumbu yang penting, atau berdiri lama di depan kompor sambil kebingungan, padahal masak itu kebiasaan hariannya. Atau, pengemudi senior yang sudah sangat berpengalaman, mendadak nyasar di jalan menuju rumah anak atau saudara, padahal rute itu sudah dilewati ratusan kali. Ini juga bisa muncul dalam hal-hal kecil. Susah menggunakan remote TV yang kemarin masih gampang, atau bingung cara mengoperasikan mesin cuci. Inti masalahnya di sini adalah terganggunya apa yang kita sebut memori prosedural. Ini adalah memori yang menyimpan semua kemampuan dan kebiasaan otomatis kita. Kalau sistem ini mulai rusak, kegiatan sederhana yang tadinya otomatis, kini harus dikerjakan dengan usaha berpikir yang sangat keras. Jadi, ini bukan sekadar lupa biasa, Bapak atau Ibu. Ini adalah sinyal bahwa otak kehilangan kemampuan untuk mengatur langkah-langkah yang kompleks secara berurutan. Tanda penting kedua yang perlu kita perhatikan adalah kesulitan dalam merencanakan sesuatu dan menyelesaikan tugas. Otak kita terus-menerus melakukan perencanaan, mulai dari menyusun daftar belanjaan hingga merancang proyek pekerjaan yang rumit. Dalam demensia dini, kemampuan ini, yang dikenal sebagai fungsi eksekutif, mulai melemah. Seseorang mulai kesulitan menyusun rencana tindakan dan mengikutinya. Contohnya, mungkin sulit bagi mereka untuk mengelola anggaran bulanan, membayar tagihan tepat waktu, atau melacak pengeluaran. Hal yang tadinya merupakan rutinitas sehari-hari, kini bisa terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Contoh lain adalah memasak menggunakan resep baru. Ini membutuhkan konsentrasi, kemampuan mengikuti instruksi langkah demi langkah, dan mengingat beberapa proses sekaligus. Orang dengan gangguan kognitif dini bisa saja sudah kebingungan pada langkah kedua atau ketiga. Bahkan permainan papan yang membutuhkan strategi, seperti catur atau permainan kartu yang rumit, tiba-tiba bisa menjadi terlalu sulit untuk dimainkan. Penting untuk membedakan kondisi ini dari rasa lelah biasa. Jika kadang-kadang Anda malas mengurus tagihan setelah hari yang melelahkan, itu wajar. Namun, jika ketidakmampuan untuk fokus pada angka dan rencana tersebut menjadi permanen dan konsisten, maka ini adalah alasan yang kuat untuk waspada.
Nah, ciri yang ketiga yang sering banget diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita adalah bingung waktu dan tempat, atau disorientasi. Ini jauh lebih parah daripada sekadar lupa hari apa sekarang. Kalau kita sedang liburan atau akhir pekan, itu kan biasa terjadi. Tapi kalau pada demensia awal, seseorang bisa lupa bukan cuma hitungan hari, tapi juga bulan, bahkan sampai musim. Misalnya, dia bisa saja sudah mulai menyiapkan perayaan tahun baru di bulan Juli, atau menunggu bus di hari Minggu, padahal di hari itu bus berjalan dengan jadwal yang berbeda. Sementara itu, disorientasi tempat atau ruang ini gejalanya muncul jauh lebih mengkhawatirkan. Penderitanya bisa tersesat di tempat yang sebenarnya sudah sangat akrab baginya. Misalnya, di lingkungan rumahnya sendiri, di pusat perbelanjaan yang sudah ia datangi berkali-kali, bahkan yang paling parah, di dalam rumahnya sendiri. Dia mungkin kesulitan mencari jalan dari kamar tidur ke dapur. Dia bisa berdiri diam lama sekali di pinggir jalan, bingung, tidak tahu dia ada di mana, dan harus berjalan kemana. Ini terjadi karena bagian-bagian otak yang bertugas menciptakan dan menggunakan peta internal di kepala kita mulai mengalami penyusutan atau atrofi. Tentu saja episode-episode seperti ini akan memicu stres berat, rasa takut, dan kebingungan. Akibatnya penderita demensia akan mulai menghindari keluar rumah sendirian. Poin berikutnya mungkin tidak selalu kita kaitkan dengan fungsi otak, yaitu masalah dalam memproses informasi visual. Mata kita mungkin bisa melihat dengan jelas, tapi otak yang seharusnya mengolah gambar yang masuk mulai mengalami gangguan. Orang akan kesulitan memperkirakan jarak, membedakan warna, atau mengenali kontras. Ini bisa menimbulkan masalah saat mengemudi. Misalnya, sulit sekali memperkirakan jarak dengan mobil di depan, atau tidak segera menyadari ada pejalan kaki. Dalam kegiatan sehari-hari, hal ini bisa terlihat saat seseorang menumpahkan minuman karena salah menaruh cangkir di luar meja, atau sering tersandung di tempat datar karena salah memperkirakan tinggi anak tangga. Aspek lain adalah kesulitan mengenali wajah. Seseorang bisa jadi tidak mengenali teman lama, atau bahkan kerabat jauh. Dalam kasus yang lebih serius, ia bahkan tidak mengenali bayangannya sendiri di cermin, menganggapnya seperti orang asing. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penglihatan buruk yang bisa diatasi dengan kacamata. Ini murni masalah interpretasi sinyal visual oleh otak. Jadi, jika kerabat atau orang terdekat Anda mengeluh soal penglihatan, tapi dokter mata tidak menemukan masalah, ada baiknya kita mulai memperhatikan fungsi kognitif lainnya. Ciri kelima adalah munculnya kesulitan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kita semua pasti pernah lupa satu atau dua kata saat bicara, lalu kita bilang, "Aduh, itu, apa namanya ya?" Namun, pada tahap awal demensia, hal ini terjadi jauh lebih sering, bahkan melibatkan kata-kata yang paling sederhana dan sehari-hari. Penderita bisa berhenti di tengah kalimat, kesulitan mencari nama benda biasa, misalnya saat ingin menyebut sendok atau kunci. Mereka mungkin mengganti kata yang terlupa dengan deskripsi, mengatakan hal seperti, "Tolong berikan benda itu," yang dipakai untuk makan sup. Aliran bicara mereka bisa menjadi kurang lancar, dipenuhi jeda yang panjang. Selain itu, mereka kesulitan mengikuti alur pembicaraan, terutama jika sedang ada diskusi kelompok atau melibatkan banyak orang. Penderita mungkin sering meminta diulang, kehilangan fokus, atau memberikan jawaban yang tidak sesuai konteks. Ini terjadi karena pusat bicara di otak mulai terganggu fungsinya. Masalah juga muncul dalam hal menulis. Tulisan tangan bisa menjadi sulit dibaca, dan sering muncul kesalahan ejaan serta tata bahasa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sulit bagi mereka untuk menyusun pikiran di atas kertas, misalnya saat ingin menulis kartu ucapan atau membuat pesan singkat. Mari kita bahas gejala keenam. Ini ditandai dengan seseorang mulai sering sekali kehilangan barang, dan yang jauh lebih penting, ia kehilangan kemampuan untuk menelusuri kembali langkah-langkah yang sudah dilakukannya, agar barang tersebut ketemu. Kehilangan kunci atau HP, itu kan hal yang biasa terjadi sehari-hari. Biasanya kita akan memutar ulang di pikiran kita. Coba ingat-ingat, tadi saya pulang, taruh tas di sini, jadi kunci pasti ada di sekitar sini. Nah, penderita demensia stadium awal kehilangan kemampuan vital ini. Mereka tidak bisa lagi merangkai kembali urutan logis dari kejadian-kejadian yang sudah mereka lalui. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ saja. Barang-barang yang hilang ini malah ditemukan di tempat-tempat yang sama sekali tidak masuk akal. Misalnya, remote TV bisa ada di dalam kulkas, atau dompet ditemukan di dalam panci masak. Ini terjadi bukan semata-mata karena ceroboh atau pelupa biasa, melainkan karena sudah ada gangguan pada kemampuan berpikir logisnya.
Seiring berjalannya waktu, kondisi ini sering memicu rasa curiga yang berlebihan. Karena tidak bisa menemukan barangnya, mereka mulai menuduh orang-orang di sekitar mereka melakukan pencurian. Mereka bisa dengan sungguh-sungguh yakin bahwa tetangga atau anggota keluarga sengaja menyembunyikan kacamata atau paspor mereka. Tentu saja, hal ini menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman yang tak berkesudahan di dalam keluarga. Padahal, akar masalahnya ada pada gangguan kognitif yang dialami dan bukan karena ada niat buruk dari orang-orang terdekat. Peringatan ketujuh ini adalah soal menurunnya daya kritis dan kemampuan menilai yang baik. Ini termasuk gejala yang paling berbahaya, karena dampaknya bisa sangat serius. Sistem nilai dalam diri seseorang mulai berubah, dan ia tidak lagi bisa menilai situasi secara wajar. Contohnya, mereka ini mudah sekali jadi korban penipuan. Mereka bisa menyerahkan semua tabungan demi obat ajaib, atau percaya begitu saja pada penipu lewat telepon. Kemampuan mengatur keuangan mendadak anjlok. Mereka sering melakukan pembelian yang impulsif, tanpa dipikir panjang, menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang tidak penting. Penurunan kemampuan menilai ini juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cara berpakaian mereka tidak lagi sesuai dengan cuaca. Bisa jadi mereka keluar rumah di udara dingin hanya dengan kaos tipis, atau sebaliknya, mengenakan jaket tebal saat hari sedang panas. Mereka juga bisa mulai mengabaikan kebersihan diri, merasa bahwa hal itu tidak terlalu penting. Saat di tengah masyarakat, mereka mungkin melontarkan kata-kata yang tidak pantas tanpa menyadari bahwa ucapan mereka bisa menyinggung atau mengejutkan orang lain. Sulit bagi mereka untuk memahami konteks sosial. Ini bukan karena mereka sengaja berulah atau ingin mencari perhatian, melainkan ini adalah dampak dari melemahnya fungsi otak, khususnya bagian yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan kemampuan menganalisis konsekuensi. Poin ke-8 yang perlu kita perhatikan adalah kecenderungan untuk menjauhi kegiatan sosial. Orang yang biasanya dikenal sebagai bintangnya perkumpulan, senang berkumpul dengan teman, bertamu, atau aktif di berbagai komunitas, tiba-tiba saja menjadi betah di rumah. Ia mulai menolak ajakan dan undangan, selalu mencari berbagai alasan, bilang capek, merasa kurang enak badan, atau sedang sibuk. Padahal alasannya mungkin jauh lebih mendalam. Pertama, ia kesulitan untuk ikut berbincang-bincang, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Ia takut terlihat canggung atau bodoh, misalnya lupa kata-kata, atau tiba-tiba hilang arah pembicaraan. Kedua, berada di tengah keramaian dan banyak hal yang memancing perhatian bisa membuatnya merasa kewalahan dan bingung. Ketiga, ia bisa saja kehilangan minat pada hal-hal yang dulu sangat ia nikmati. Hobi kesayangan, entah itu memancing, merajut, atau bermain gitar, jadi terbengkalai. Bahkan, ia tak lagi peduli pada berita tim olahraga favoritnya, padahal sebelumnya tidak pernah absen menonton satu pertandingan pun. Isolasi sosial semacam ini adalah pertanda yang sangat mengkhawatirkan. Ini bukan hanya gejala, tapi justru bisa memperburuk kondisi kesehatannya. Ingatlah bahwa interaksi sosial dan aktivitas mental adalah kunci utama untuk menjaga otak tetap sehat dan berfungsi baik. Ciri yang ke-9, dan ini seringkali menjadi penyebab penderitaan terbesar bagi orang terdekat, adalah perubahan drastis dalam kepribadian dan suasana hati. Orang yang Anda kenal sepanjang hidupnya bisa berubah total, bahkan sulit dikenali lagi. Anggota keluarga yang tadinya tenang dan baik hati, bisa tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, curigaan, atau bahkan agresif. Ia bisa dengan mudah bingung, gampang marah, atau menangis tanpa ada alasan yang jelas. Sering juga muncul rasa ketakutan atau kecemasan tanpa sebab. Penderita bisa mulai takut ditinggal sendirian di rumah atau enggan untuk keluar rumah. Kecurigaan berlebihan juga merupakan ciri khas lain. Ia bisa mulai menyembunyikan barang-barang atau menuduh orang terdekat sedang berkomplot melawannya. Kadang, perubahan kepribadian juga terlihat dari hilangnya empati. Penderita menjadi lebih egosentris, tidak peduli pada perasaan atau masalah orang lain, bahkan pada keluarga yang paling dekat sekalipun. Penting untuk kita pahami, ini bukan karena tabiatnya memburuk. Ini adalah konsekuensi langsung dari perubahan organik di otak, terutama pada lobus frontal, yang berfungsi mengontrol emosi dan perilaku sosial. Perubahan ini sangat menyiksa. Tidak hanya bagi orang di sekitar, tapi juga bagi penderita itu sendiri, karena mereka sering tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Poin ke-10 ini memang sangat erat kaitannya dengan poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, gejala ini penting untuk kita perhatikan secara khusus, yaitu apatis dan hilangnya inisiatif.
Penderitanya bisa benar-benar kehilangan minat pada hampir semua hal. Ia tidak peduli lagi mau makan siang apa, film apa yang harus ditonton, atau kemana dia harus pergi berjalan-jalan. Mereka bisa duduk berjam-jam di kursi, menatap ke satu titik kosong, atau asal ganti-ganti saluran TV tanpa tujuan yang jelas. Hal-hal yang dulu ia nikmati dan membuatnya senang, kini tidak lagi membangkitkan gairah. Misalnya mengobrol dengan cucu, berkebun, atau membaca buku. Untuk memulai aktivitas apapun, bahkan yang paling sederhana, seperti mandi atau menyiapkan makanan sendiri, mereka butuh dorongan kemauan yang sangat besar dari luar. Mereka harus terus-menerus didorong dan dimotivasi. Dari luar, ini mungkin terlihat seperti malas, atau bahkan seperti gejala depresi. Memang benar, apatis adalah salah satu gejala depresi. Namun, dalam konteks demensia, kondisi ini memiliki sifat dan akar masalah yang berbeda. Ini bukan hanya sekadar suasana hati yang tertekan. Lebih dari itu, ini adalah hilangnya motivasi internal, semacam mesin penggerak yang biasanya mendorong kita untuk bertindak. Hal ini terjadi karena adanya gangguan koneksi atau sinyal di bagian otak yang bertanggung jawab atas penentuan tujuan, goal setting, dan sistem hadiah, reward system. Tanda yang ke-11 adalah munculnya kesulitan yang makin besar untuk mencerna ide-ide yang kompleks dan pemikiran yang abstrak. Otak kita tidak hanya berfungsi untuk hal-hal yang konkret saja, tapi juga mampu mengolah hal-hal abstrak, seperti humor, metafora, dan sindiran, sarkasme. Ketika demensia masih tahap awal, kemampuan ini perlahan mulai menghilang. Penderita mungkin tidak lagi mengerti lelucon, dan cenderung menanggapinya semua hal secara harfiah. Ia bisa tersinggung oleh komentar yang sifatnya ironis, karena ia menganggap ucapan tersebut benar-benar serius. Penderita juga mulai kesulitan menangkap makna kiasan, tersirat dari peribahasa atau ungkapan-ungkapan populer, idiom. Hal ini juga terlihat jelas dalam kesulitan mereka memahami dokumen keuangan atau dokumen hukum yang memerlukan kemampuan menganalisis dan membandingkan berbagai fakta. Misalnya, memahami syarat dan ketentuan deposito di bank, atau membaca instruksi penggunaan gawai, gadget, baru bisa jadi terasa sangat membebani dan rumit. Penderita juga mengalami masalah dalam menggeneralisasi atau mengelompokkan informasi. Contohnya, jika diminta untuk menyebutkan satu kata yang mewakili kursi, meja, dan lemari, ia mungkin akan kebingungan dan tidak bisa menyimpulkan bahwa semua itu adalah perabotan rumah, mebel. Ini terjadi karena bagian-bagian otak yang bertugas mengurus fungsi kognitif yang paling tinggi dan kompleks, mulai mengalami penurunan fungsi atau degradasi lebih dulu daripada bagian lainnya. Gejala ke-12 yang mungkin membuat kita jengkel, namun wajib kita perhatikan dengan serius, adalah pengulangan pertanyaan atau cerita yang sama. Seseorang bisa menanyakan jam berapa sekarang, lalu 5 menit kemudian ia bertanya lagi hal yang persis sama, seolah-olah baru pertama kali mendengar jawabannya. Atau, ia bisa menceritakan kisah yang sama dari masa mudanya, berulang kali, dalam satu percakapan. Ini adalah indikasi kuat adanya gangguan pada memori jangka pendek. Otak tidak mampu merekam informasi baru, sehingga bagi orang tersebut, pertanyaan atau cerita itu selalu terasa baru setiap kali diucapkan. Penting untuk membedakannya dengan kebiasaan orang tua yang memang terkadang suka mengulang cerita favorit mereka. Dalam kasus demensia, pengulangan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan orang itu benar-benar tidak ingat sama sekali bahwa ia sudah pernah membicarakannya. Ia tidak bermaksud membuat Anda bosan. Ia sungguh-sungguh tidak menyadari pengulangan tersebut. Respons yang sabar dan lembut dari orang-orang terdekat dalam situasi seperti ini sangatlah penting. Meskipun kita tahu ini bisa terasa sangat sulit. Sikap kesal dan perdebatan, seperti Anda sudah cerita ini tadi, hanya akan menambah stres dan kebingungan pada mereka. Poin ke-13 ini membahas topik yang cukup sensitif, yaitu mengabaikan kebersihan diri dan penampilan. Seseorang yang tadinya selalu rapi dan bersih kini bisa berhenti merawat dirinya. Ia mungkin memakai pakaian yang sama selama berminggu-minggu, menolak mandi, atau enggan menyikat gigi. Akibatnya, ia bisa mengeluarkan bau badan yang kurang sedap. Bahkan, rumah yang sebelumnya selalu bersih cemerlang, kini bisa terlihat kotor dan terbengkalai. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, disebabkan oleh rasa apati dan hilangnya motivasi. Ia kehilangan energi dan keinginan untuk mengurus diri sendiri. Kedua, mungkin ia benar-benar lupa bahwa ia perlu mandi atau mengganti pakaiannya. Ketiga, hal ini seringkali terkait dengan depresi, kondisi yang memang kerap menyertai demensia.
Dan yang keempat, urutan langkah-langkah sederhana seperti melepas pakaian, menyalakan air, memakai sabun, mengeringkan diri, lalu berpakaian lagi, bisa menjadi tugas yang terlalu rumit baginya, yang justru menimbulkan kebingungan. Orang di sekitarnya mungkin menganggap ini sebagai bentuk ketidakpedulian atau sikap jorok, namun sebenarnya ini adalah tanda diagnostik penting. Ini menunjukkan bahwa penderita tidak lagi mampu melakukan perawatan diri yang paling mendasar. Mari kita bahas gejala ke-14. Gejala ini mungkin terdengar tidak terduga, yaitu perubahan signifikan pada kebiasaan makan. Seringkali pada orang dengan demensia stadium awal, terutama tipe tertentu, mereka akan mengalami keinginan kuat untuk makanan manis. Orang yang dulunya tidak terlalu suka makanan penutup, tiba-tiba mulai melahap permen, kue, atau biskuit dalam jumlah yang sangat besar. Ini terjadi karena adanya perubahan di bagian otak yang mengendalikan nafsu makan dan perasaan kenyang. Perubahan lain juga bisa terjadi. Misalnya penderita lupa bahwa ia baru saja makan, sehingga minta makan lagi dalam waktu singkat. Atau sebaliknya, ia bisa kehilangan minat sepenuhnya terhadap makanan dan jadi sangat kurus. Ada juga yang mulai memakan benda-benda yang tidak dapat dimakan. Ini adalah gejala berbahaya yang disebut pikasisme. Preferensi rasa juga bisa berbalik. Makanan favorit yang dulu disukai bisa mendadak membuat mual, sementara makanan yang dulu dihindari justru menjadi sangat diinginkan. Perubahan pola makan seperti ini tidak hanya sekadar gejala, tapi juga bisa memperburuk kondisi kesehatan. Asupan nutrisi yang tidak seimbang tentu berdampak negatif pada seluruh fungsi tubuh, termasuk pada kinerja otak. Poin ke-15 adalah kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Pada dasarnya, kita semua adalah makhluk yang terikat pada kebiasaan, dan kita merasa lebih nyaman bila semua berjalan sesuai jalur yang sudah kita kenal. Namun, bagi seseorang dengan demensia tahap awal, perubahan apapun, bahkan yang paling kecil sekalipun, bisa menjadi sumber stres dan kepanikan yang luar biasa. Gangguan pada rutinitas harian, seperti bepergian ke tempat baru, kedatangan tamu, atau bahkan sekadar memindahkan perabotan di kamar, bisa membuatnya sangat terganggu. Mereka membutuhkan rutinitas, lingkungan yang akrab, dan segala sesuatu yang bisa diprediksi. Ini adalah kebutuhan yang sangat vital. Perubahan mendadak menuntut otak untuk fleksibel, mampu menganalisis informasi baru dengan cepat, dan mengambil keputusan. Sayangnya, fungsi-fungsi inilah yang terganggu akibat demensia. Itulah sebabnya mereka secara naluriah berpegangan pada hal-hal yang sudah dikenal, seperti berpegangan pada pelampung. Jika Anda melihat orang terdekat Anda menjadi sangat kaku, menolak segala hal baru, dan menunjukkan kecemasan yang kuat ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, ini bisa menjadi sinyal bahwa kemampuan kognitifnya untuk beradaptasi sedang menurun. Kita masuk ke tanda ke-16, yang berhubungan dengan sisi emosional, hilangnya empati. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan untuk ikut merasakan, memahami perasaan orang lain, dan melihat suatu situasi dari sudut pandang mereka. Ini adalah fungsi otak yang sangat kompleks. Saat seseorang mengalami demensia, terutama demensia jenis frontotemporal, kemampuan ini bisa hilang. Penderitanya bisa menjadi lebih egosentris, bersikap dingin, dan tidak peduli terhadap apa yang dirasakan orang-orang terdekatnya. Mereka mungkin melontarkan lelucon yang kejam kepada seseorang yang sedang menangis, atau mengabaikan tanda-tanda jelas bahwa perkataan atau tindakan mereka telah menyakiti hati orang lain. Orang ini juga kesulitan untuk membaca sinyal-sinyal sosial, seperti ekspresi wajah atau nada suara. Misalnya, mereka mungkin tidak sadar kalau lawan bicaranya sedang kesal atau sedang terburu-buru. Ini bukan berarti mereka tiba-tiba menjadi jahat atau buruk. Namun, ini menunjukkan bahwa jaringan saraf yang bertanggung jawab atas kecerdasan sosial dan respons emosional mereka telah rusak. Hilangnya empati ini tentu menjadi ujian berat bagi keluarga, karena dapat merusak ikatan emosional dan rasa saling memahami dengan orang yang dicintai. Gejala ke-17 adalah munculnya perilaku yang impulsif atau tidak sesuai dengan norma sosial. Bagian depan otak kita, atau lobus frontal, berfungsi layaknya rem yang bertugas mengendalikan dorongan hati dan memastikan kita bertindak sesuai norma yang berlaku. Namun, ketika area ini mulai terganggu oleh demensia, fungsi rem ini pun menghilang. Akibatnya, penderita bisa mulai berperilaku tanpa kendali diri dan sangat impulsif. Contohnya,
mereka mungkin mengucapkan kata-kata kasar atau melontarkan pujian yang tidak pantas kepada orang asing, melakukan pencurian kecil di toko tanpa menyadari dampaknya, atau bertingkah terlalu terbuka di hadapan umum. Di sini bisi seksual juga bisa menjadi salah satu manifestasinya. Penderita mungkin mulai mengeluarkan komentar atau gerakan yang tidak senonoh. Tentu saja, perilaku seperti ini sering mengejutkan dan membuat malu orang di sekitarnya. Namun, sangat penting untuk diingat, penderita tidak melakukan hal ini dengan maksud jahat. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menilai apakah tindakannya pantas atau tidak. Sesungguhnya penyakit inilah yang sedang berbicara melalui dirinya. Reaksi yang paling tepat dalam situasi ini bukanlah memarahi atau mempermalukannya, melainkan mengalihkan perhatiannya secara perlahan dan membawanya keluar dari situasi yang canggung tersebut. Tanda ke-18 adalah gangguan tidur. Masalah tidur ini sering sekali menyertai demensia, bahkan bisa muncul jauh sebelum gejala kognitif yang parah terlihat. Gejalanya bisa bermacam-macam. Ada yang mengalami insomnia, yaitu susah sekali tidur, sering terbangun di malam hari, dan bangun terlalu pagi. Namun, ada juga yang justru sangat mengantuk sepanjang hari, atau tidurnya berlebihan. Nah, tapi gejala yang paling khas adalah yang disebut dengan sindrom Sundowning. Biasanya menjelang malam atau saat senja tiba, penderita akan mulai gelisah, mudah marah, bingung, bahkan bisa bertindak agresif. Ia bisa mulai mondar-mandir tanpa tujuan di dalam rumah, atau mencoba keluar rumah sendirian. Para ahli belum sepenuhnya memahami mengapa ini terjadi, tapi mereka menduga ini karena jam internal atau jam biologis tubuh terganggu akibat kerusakan pada otak. Gangguan tidur semacam ini tentu sangat melelahkan, bukan hanya bagi pasien, tapi juga bagi pengasuh. Sebab, malam hari mereka harus terus siaga dan begadang. Poin ke-19 ini mengajak kita membahas lagi soal ingatan, tapi ada detail penting yang perlu digarisbawahi. Gejala awal yang paling khas, terutama pada kasus penyakit Alzheimer, adalah hilangnya justru memori jangka pendek. Seseorang bisa mengingat dengan sangat jelas detail kejadian 50 tahun yang lalu, momen hari pertama sekolah atau pesta pernikahannya, tapi benar-benar lupa apa menu sarapannya atau apa yang baru saja ia bicarakan di telepon. Ia mungkin lupa kunjungan sanak keluarga yang baru datang, atau kejadian penting yang terjadi minggu lalu. Informasi yang baru didapat itu tidak bisa tersimpan dalam gudang ingatan jangka panjang. Inilah alasannya mengapa dia menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, karena baginya setiap pertanyaan adalah informasi yang benar-benar baru. Meskipun demikian, memori jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan momen emosional yang kuat dari masa lalu, bisa bertahan dan utuh untuk waktu yang sangat lama. Kontras atau disparitas inilah, ingatan masa lalu yang brilian, tapi lupa total pada masa sekarang, yang sering mengecoh, baik bagi si penderita maupun keluarganya. Mereka akan berpikir, mana mungkin ini demensia kalau dia masih ingat semuanya sampai ke akar-akarnya? Dan, ini dia, tanda yang ke-20. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas sedikit, tapi perlu kita tegaskan lagi. Ini adalah masalah kesulitan mencari arah atau navigasi, bahkan di lingkungan yang sudah sangat familiar. Kita sering mendengar tentang orang yang bisa tersesat di kompleks perumahan mereka sendiri. Namun, masalah ini juga bisa terjadi dalam skala yang lebih kecil. Misalnya kesulitan mencari lorong atau rak yang tepat di supermarket langganan mereka setiap minggu. Atau, ketika berada di rumah sakit besar, mereka tidak bisa menemukan jalan kembali dari ruang dokter menuju pintu keluar. Ini semua terjadi karena adanya penurunan pada kemampuan otak untuk berpikir secara spasial, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengingat letak objek. Seseorang itu mulai kehilangan yang namanya indera arah atau sense of direction mereka. Ini adalah salah satu keterampilan awal yang mungkin terganggu. Hal ini berhubungan langsung dengan bagian otak yang bernama hipokampus. Hipokampus adalah area yang bertanggung jawab atas memori dan navigasi, dan merupakan area pertama yang sangat terpengaruh ketika seseorang menderita penyakit Alzheimer. Jadi, jika ada kerabat atau orang terdekat Anda yang dulunya terkenal sebagai navigator ulung, tiba-tiba sering tersesat dan harus meminta bantuan untuk mencari arah, ini adalah sinyal yang sangat serius dan patut kita waspadai. Jadi, tadi kita sudah membahas 20 tanda yang berbeda-beda, yang mungkin saja menunjukkan gejala awal demensia. Seperti yang sudah Bapak atau Ibu lihat, ini bukan hanya sekadar masalah lupa, tapi juga termasuk perubahan perilaku atau karakter, kesulitan membuat rencana, munculnya rasa apatis, bahkan sampai kehilangan kemampuan bersosialisasi.
Hal paling penting yang harus kita pahami, memiliki 1 atau 2 gejala dari daftar tadi tidak lantas membuat kita harus panik. Wajar saja kalau kita sesekali merasa pelupa, gampang lelah, atau mudah marah. Namun, jika Bapak atau Ibu atau orang terdekat Anda mulai menunjukkan gabungan beberapa tanda yang menetap, yang semakin lama semakin parah, bahkan sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, nah, itu tidak boleh kita abaikan. Sekarang, mari kita bicara poin yang paling krusial. Banyak dari gejala-gejala ini sebenarnya bisa disebabkan oleh faktor lain yang sepenuhnya bisa disembuhkan. Depresi, kekurangan vitamin B12, masalah tiroid, hingga efek samping obat-obatan, semua ini bisa meniru gejala demensia. Oleh karena itu, langkah pertama dan paling utama bukanlah mendiagnosis diri sendiri hanya dari video internet, tapi adalah melakukan pemeriksaan medis lengkap ke dokter. Hanya tenaga profesional yang bisa melakukan tes yang diperlukan dan menemukan apa penyebab perubahan ini yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Bapak atau Ibu merasa konten ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe pada kanal ini. Bagikan juga kepada orang-orang yang Anda sayangi, karena kesadaran dan pengetahuan adalah senjata utama kita dalam menjaga kesehatan otak. Dan di kolom komentar, silakan tuliskan tanda mana yang menurut Anda paling tidak terduga. Apakah Bapak atau Ibu pernah menghadapi situasi seperti ini? Mari kita bahas bersama-sama. Jaga diri Anda dan keluarga tercinta baik-baik.